aktif pernah di MNC TV, kemudian berbagai penelitian beliau juga penelitian kreatif, baik kartun, animasi maupun kreatif lainnya banyak yang dilakukan beliau. Nah, ini sebelumnya kita juga akan sampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan oleh teman-teman, silahkan di kolom chat. Kemudian agar nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat, teman-teman dari peserta nanti akan ada project ya dari Nastaka, kemudian bisa dikirim by email dan kita akan berikan sertifikat setelah teman-teman mengumpulkan project tersebut. Ya, kami Harmoni bekerja sama dengan iTech ya, di mana ini sekolah teknologi yang kemudian kita akan punya kolaborasi di dunia edutainment, kira-kira semacam itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Mas Daka bisa langsung dimulai, monggo Mas Daka. Ya, terima kasih Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat para peserta, teman-teman semua. Pada malam hari ini pesertanya memang beragam. Jadi mungkin ada yang sudah pernah mengenal editing, ada yang belum sama sekali, bahkan ada juga yang tidak tahu sama sekali, gitu ya. Jadi karena sebagian juga ada banyak mahasiswa yang ikut di tempat saya belum tahu sama sekali. Ya, nanti saya sampaikan mulai dari secara umum dulu ya, baru nanti kan masuk pada sesi-sesi khusus. Pak Cindra boleh dibagi untuk share screen-nya, jadi kalau bisa dibuka multiple sehingga saya biar bisa share screen. Oke ya. Sudah bisa kelihatan? Lagi jalan. Lagi jalan. Oke. Ya, sudah. Aman. Oke, ya baik ya. Langsung aja bahwa editing itu mengandung dua arti. Yang satu mengandung arti sebagai alat, yang kedua adalah proses menyusun, memotong gambar-gambar yang tidak diperlukan dan memadukan kembali menjadi gambar yang utuh dan lengkap. Sedangkan editor adalah orang yang pekerjaannya mengedit, yang jelas begitu. Nah, untuk selanjutnya, editing ini sebenarnya adalah proses di mana adanya di pasca produksi ya, di pasca produksi editing itu adanya di pasca produksi. Jadi dari rangkaian produksi itu ada yang namanya praproduksi, ada yang namanya produksi dan pasca produksi. Nah, editing ini adalah proses akhirnya itu di pasca produksi kalau di sebuah televisi gitu ya. Nah, karena editing itu sebuah pasca produksi, maka editor di dalam sebuah proses ini diibaratkan sebagai juru masak atau kokinya. Nah, koki adalah juru masak atau orang yang bagaimana dia bisa meramu atau menyusun gambar itu supaya menjadi gambar yang bagus gitu kan. Oleh sebab itu sebagai seorang editor sebenarnya ini berkaitan dengan cita rasa atau seni. Makanya kadang tidak bisa dinilai secara matematika. 1 tambah 1 2 tidak. Tapi yang jelas di dalam sebuah editing, editor itu adalah seniman yang bisa mengolah bahasa gambar. Karena di televisi atau yang berkaitan dengan audiovisual itu ibaratnya berkaitan dengan yang namanya sinematografi atau melukis dengan gambar. Jadi bahasanya adalah bahasa gambar seperti itu. Rangkaian pembuatan karya audiovisual yang dikerjakan oleh editor. Jadi setelah kita merencanakan, kemudian kita syuting itulah di akhirnya di tahap ini diolah oleh editor. Makanya editor itu saya bilang di awal tadi sebagai juru masak. Walaupun nanti belanjanya di pasar tradisional, tapi kalau yang masak pinter atau yang masak chefnya itu chef tingkat internasional ya kualitas rasanya mesti masakan rasa internasional seperti itu ya, jadinya gitu. Nah, apa yang dilakukan editor melalui tahap ini? Yang pertama adalah pemilihan bahan editing atau memilih gambar. Jadi
offline editing dulu. Jadi sebenarnya sebelum diedit itu dipilih-pilih, namanya di offline editing. Nah, sorry ya di situ dulu. Proses editing berarti ini proses menata gambar yang sudah terpilih tadi sesuai dengan alur ceritanya, sesuai dengan storyline. Jadi setelah nanti gambar sudah dipilih, kemudian ditata. Setelah ditata semua, nanti baru ditambah teks, ya, keterangan gambar. Jadi ditambah teks sebagai keterangan gambar. Misalkan lagi syuting di mana nih? Misalkan Anda lagi, wah ini di pantai apa? Di Bali atau di mana, dikasih tambahan teks. Terus kemudian penambahan background, ya, background atau latar musik. Jadi ada backgroundnya supaya gambar lebih hidup, ya. Supaya gambar lebih hidup sehingga dikasih teks, dikasih suara, baru nanti setelah itu editor bisa menghabiskan penataan tersebut hingga menjadi sebuah gambar yang terbaik. Tapi bagaimana untuk melakukan hal tersebut gitu? Seorang editor harus tahu bagaimana bertutur cerita yang baik di sini. Oleh sebab itu seorang editor harus mampu menentukan shot gambar mana yang akan dipakai. Terus berapa lama waktunya shot gambar itu akan dipakai, kapan sebuah shot harus dipotong, dan kemudian bagaimana urutan shot yang disusun. Untuk membantu menentukan keputusan-keputusan tersebut ada 3 hal, yaitu ada struktural, proporsional, dan fungsional. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan struktural? Oke, Mas, naik lagi. Apa yang dimaksud dengan struktural? Struktural yaitu menentukan struktur atau susunan gambar atau shot gambar yang dibuat. Ada 2 jenis naskah sebenarnya. Jadi ada yang mengikuti naskah yang berurutan, kedua ada yang mengikuti naskah tidak berurutan. Jadi editor itu sebenarnya yang bagus adalah mengikuti naskah yang sudah ada, sebenarnya gitu. Nah, naskah yang ada yang dibuat secara berurutan seperti ini misalkan, ya, gambarnya berurutan, jadi beritanya itu atau gambar yang diceritakan berurutan. Misalkan ada orang jatuh, kemudian diseret atau gimana, misalkan gitu kan, atau orang lagi membawa teman yang jatuh di lapangan, malah yang bawa ikut jatuh. Jadi naskahnya itu berurutan sehingga gambarnya yang diedit nanti akan berurutan. Tapi juga ada naskah yang tidak berurutan. Next ya Mas. Gambar yang tidak berurutan, naskah yang tidak berurutan itu seperti ini. Hasil edit mengikuti naskah yang tidak berurutan. Misalnya editing infotainment perjalanan hidup seorang artis, ini mohon maaf, saya ambil gambarnya almarhum Mas Didi Kempot, semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau editing infotainment itu biasanya seperti ini, tidak berurutan. Jadi ini ada berita meninggalnya Mas Didi Kempot misalkan. Di sini sudah tersiar meninggal, terus kemudian gambar berikutnya dimakamkan. Tapi di scene berikutnya Didi Kempot hidup lagi menyanyi. Setelah menyanyi, dia ke masa muda. Terus kemudian ketika dia mencapai puncaknya, kemudian meninggal lagi di sampingnya seperti itu. Mohon maaf Mas, jangan ditutup Mas. Ketutup. Maaf. Ya. Meninggal lagi, kemudian hidup lagi. Jadi di sini naskah yang biasa infotainment lakukan itu seperti itu, sehingga editing gambar yang disajikan tidak berurutan. Nah, itulah yang disebut dengan struktur. Jadi ada struktur yang berurutan, struktur yang tidak berurutan. Makanya di sini disebut struktur tidak berurutan. Nah, kalau di media sosial biasa teman-teman itu membuat tutorial, video tutorial lah. Video tutorial biasanya dia akan berurutan, mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman mungkin menemukan suatu kejadian di jalan, ada unjuk rasa atau ada kerusuhan, misalkan Anda ngambil gambarnya biasanya tidak berurutan, mesti akan gambarnya sesuai dengan apa yang dilihat, jadi tidak berurutan akan seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, itu yang berkait dengan strukturan. Sekarang proporsional, yaitu menempatkan sebuah shot sesuai dengan proporsinya. Panjang pendek sebuah shot harus proporsional. Menempatkan shot yang terlalu panjang akan membuat penonton menjadi bosan.
Begitu juga dengan penempatan shot yang terlalu pendek akan membuat penonton tidak menangkap pesan yang ingin disampaikan. Gitu. Misalkan ada berita kecelakaan, kita ngambil gambar kecelakaannya sebentar, padahal orang pengen tahu, sedangkan wawancaranya yang terlalu banyak, ke diskupnya, ke polisinya, wawancara terus, ya orang bosen gitu ya. Jadi harus tahu proporsinya, proporsi mana yang perlu dipanjangkan, gambar mana yang perlu dipendekkan. Walaupun itu wawancara boleh, tapi nanti tetap harus di-insert dengan gambar-gambar. Munculkan tokohnya yang pertama, kasih namanya, habis itu insert lagi dengan gambar berikutnya. Kalau tokoh berikutnya munculkan sebentar, kasih nama, kemudian masuk lagi ke insert gambar berikutnya. Sehingga ketika penonton itu membutuhkan informasi yang banyak, akan terpuaskan seperti itu. Ya, berikutnya Mas. Kemudian fungsional, menentukan sebuah shot berdasarkan fungsinya. Nah, biasanya fungsional ini berkaitan dengan tema atau judul cerita atau judul beritanya, misalnya kalau di televisi. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh aja judul, misalkan judul berita tentang kemacetan di Jakarta, ya, kemacetan. Atau Anda punya teman-teman semua mempunyai keinginan mengambil gambar tentang kemacetan di Jakarta. Nah, teman-teman semua sudah ngelihat itu gambar macet sudah banyak, sampai ambil shotnya, knalpot mobil dan sebagainya. Hanya saja di sini ada gambar, misalkan ada gambar apa itu petani gitu misalkan, atau gambar apalah yang tidak ada hubungannya dengan tema ini. Makanya gambar yang tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan tema tersebut itu memang harus dibuang, misalkan gitu. Ya, jadi itu fungsional. Jadi menentukan gambar sesuai dengan fungsinya. Kalau gambar orang macet berarti mesti ada gambar knalpot, kebisingan orang, klakson dan sebagainya kalau temanya tentang kemacetan gitu, seperti itu. Makanya dipilih gambar-gambar yang sesuai dengan temanya. Itu makanya harus paham. Yang pertama tadi adalah struktural, kemudian proporsional, yang terakhir adalah fungsional. Oke, berikutnya Mas, untuk dilanjutkan. Nah, jadi perlu diketahui ada dua jenis tayangan video ya. Baik itu video, semua yang ada di media sosial maupun yang di televisi atau di YouTube itu ada dua jenis. Jadi tayangan yang direncanakan dan tayangan yang tidak direncanakan. Kalau tayangan yang direncanakan itu ya seperti tadi yang bilang ada tutorial mengajar online misalkan, atau tutorial membuat mie, tutorial membuat donat misalnya, ceramah agama, talkshow dan sebagainya misalnya. Nah, dalam hal ini editor mengikuti naskah. Biasanya menampilkan gambar yang berurutan dari A sampai Z dan mudah dimengerti secara gambar. Nah, jadi teman-teman kalau di media sosial ingin jualan itu ya mungkin jualannya harus struktural. Jadi dari mana ya saya mulai gambar ini nanti saya tampilkan, mulai dari gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, sehingga mudah dimengerti gitu. Nah, yang berikutnya ada tayangan yang tidak direncanakan. Jadi kejadian tiba-tiba, misalkan bencana alam, ada kebakaran atau kerusuhan satu unjuk rasa, penggusuran dan lain-lain. Nah, untuk hal ini editor bekerja mengikuti naskah yang dibuat misalnya itu. Ya kalau di televisi memang itu. Jadi mengikuti naskah yang dibuat dan biasanya gambar tidak berurutan. Lebih banyak menampilkan gambar-gambar human interest dan terkadang menimbulkan anggapan atau paradigma baru tentang kejadian itu. Nah, maka dari itu teman-teman makanya ketika mengambil gambar untuk media sosial itu sebaiknya sebelum disebarkan ke masyarakat itu gambar yang diedit tadi dilihat betul ketika gambar atau membuat tayangan yang tidak direncanakan sehingga tidak menimbulkan masalah nanti di masyarakat, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda seperti itu. Jadi ditata, gambarnya dipotong, dilihat ini sudah benar apa belum ya sambungannya. Kalau saya ngomong seperti ini pas apa tidak ya, seperti itu. Sehingga gambar yang ditata itu nanti bisa dikomunikasikan kepada masyarakat itu sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah tips setelah proses editing. Jadi setelah kita ngedit itu
posisikan diri kita sebagai penonton dan mintalah bantuan orang lain untuk menonton hasil kita. Tanyakan kepada mereka apakah pesan yang mereka terima sudah sama dengan pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Kalau kita ingin menyampaikan pesan bahwa produk yang saya punya ini atau barangnya yang saya jual ini adalah program atau produk yang paling bagus, apakah menurut penonton ini tadi orang lain itu sudah bisa diterima seperti itu atau belum? Seperti itu, ya. Ini adalah tips singkat saja berkaitan dengan editing. Oke, Mas. Selanjutnya mungkin kita akan praktek editing menggunakan CapCut mungkin ya hari ini kita coba menggunakan itu. Atau ke Pak Sidro untuk Ya, stop share ya. Silakan. Ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Sidro. Ya, oke, baik. Nah, ini untuk selanjutnya, apakah untuk sharing CapCut-nya teknisnya bisa diinfokan, Mas Daka? Teman-teman, untuk sementara bisa juga yang belum download bisa download di capcut.com, tapi juga untuk prakteknya nanti bisa juga teman-teman punya video aja, sembarang video dulu di rumah yang punya video, biasanya kan sering rekam-rekam gitu ya, rekam-rekam video, bisa nanti sekalian kita coba gitu ya. Jadi kita dari apa itu untuk sambil mengajarkan kepada teman-teman yang belum pernah menggunakan sama sekali. Jadi ini ada beberapa mahasiswa saya yang ikut juga belum pernah menggunakan editing ini. Jadi bisa juga nanti kita awali bersama gitu supaya dasarnya tahu semua sehingga nanti pas membuat video itu menjadi yang bagus gitu ya. Sebentar ini saya buka dulu untuk CapCut-nya ya. Sebentar saya buka dulu untuk CapCut. Oke, Mas Indro. Ya, ini saya share screen. Ini CapCut-nya sudah buka nih. Ya. Oke, apakah sudah terlihat di tempat? Ya. Nah, CapCut itu seperti ini tampilannya. Kalau di HP mungkin untuk apa itu tampilannya juga hampir sama ya kalau hampir dibuka ya. Kalau ada project yang baru dikerjakan biasanya ada gambar-gambar seperti ini kalau di laptop ya gitu. Nah, tapi kalau di HP mungkin juga hampir sama ya. Ini karena teman-teman ada yang ikut, yang ada yang belum pernah sama sekali menggunakan CapCut, maka ini saya awali dari dasar dulu ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada di sesi berikutnya nanti ya. Ini ada new project yang pertama yang kita klik adalah new project. Ya, ketika new project kita klik akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada 4 tempat, yaitu yang sebelah kiri, kalau di HP itu yang di atas, ya, itu ada tempat untuk mengimport video kita, yang sebelah kanannya adalah untuk previewnya, terus kemudian sebelah kanan lagi, di sini adalah tempat untuk apa itu untuk mengkontrol gambar kita, jadi untuk mengatur. Terus yang paling bawah ini adalah disebut timeline. Timeline itu tempat untuk menata gambarnya. Baik, sekarang kan kita coba import gambar ya, misalkan kita import gitu ya. Kita coba aja misalkan ini rekam ya, rekam gambar gitu ya. Kalau dari HP mungkin langsung bisa masuk ya, misalkan ini. Jadi formatnya di sini ada format, jadi ada rasio di sini, ada format gitu ya. Nanti ada format seperti itu. Formatnya itu bisa juga di sini ada yang kalau kita sudah ngambil format vertikal seperti ini, video vertikal seperti ini akan muncul gambar yang vertikal juga. Ya, oke. Ya, kalau ada yang tanya boleh pakai CapCut HP boleh silakan. Ya. Pak Subadaka, Ya. layarnya kurang nggak muncul layarnya. Oh, layarnya nggak muncul ya? Sebentar. Sebentar. Ini layar CapCut-nya nggak muncul. Masih biru. tampilan masih tampilannya ini Pak Jendro sekarang. Sebentar. Saya stop screen dulu atau gimana? Coba di on off kan dulu, di stop dulu. Di stop ya. screen dulu ya. Ya, monggo. Ya. Oke, saya masuk lagi ya. ke CapCut. Saya share lagi ya. Ya.
Masuk? Ya, udah muncul ya. Oke, Ya. ya. Ya, di sini ada 4 frame ya, 4 frame. Yang sebelah kiri ini adalah frame untuk import gambarnya atau gambar-gambar yang akan kita masukkan. Sebelah kanan ini adalah untuk previewnya. Sebelah kanannya lagi adalah untuk nanti kontrol panelnya untuk mengkontrol hasilnya itu nanti gimana itu ya. Oke, jadi misalkan ini kalau tinggal masuk tinggal tambah plus saja dia akan masuk di sini biasanya. Tapi kalau enggak di HP tinggal tanda plusnya diklik dia akan masuk ke template-nya. Nah, kalau klik 2 kali berarti gambarnya ya 2 kali masuk aja gitu. Ya. Kalau pengen hapus ya tinggal kita delete ya, delete aja. Nah, seperti itu. Ya, delete gitu misalkan. Terus kemudian kalau kita tambah lagi ya misalkan kita tambah lagi import di sini ya, import gambar misalkan itu ya. Ada gambar misalkan seperti ini. Ini ada 2 tempat yang berbeda ya. Ada 2 tempat yang berbeda karena namanya editing adalah menggabungkan ya, menggabungkan dan memotong gambar yang tidak dipakai ya gitu ya. Nah, ini gambar bisa kita geser-geser ya, bisa digeser kanan ke kiri mana yang akan diurutkan gitu, di timeline-nya seperti itu ya, seperti ini misalkan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini karena editing itu prinsipnya adalah memotong, memilih, jadi harus tahu alat untuk memotongnya ya. Alat untuk memotong gambar itu ya, alat untuk memotong gambar itu di sini ada tanda ini ya. Tanda split namanya atau Ctrl B kalau di laptop itu pakai CTRL plus B atau CTRL B gitu aja ya. Seperti itu. Nah, jadi pakai ini ya, ini. Jadi gambar yang akan kita buang nanti ya kita potong dengan alat ini. Nanti kita potong gitu ya. Kita klik di mana yang akan kita pilih. Nah, supaya kita tahu tempat yang akan kita potong, ya sudah kita lebarkan di sini ya. Ini ada alat untuk melebarkan. Ada zoom-nya, zoom gambarnya sebelah kanan. Kalau di laptop sebelah kanan, tapi kalau di HP mungkin di bawah juga ada itu ya, di zoom-nya. Dilebarkan itu ya, dilebarkan, disempitkan untuk ngepaskan pemotongan gambar. Dipas. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini saya juga pengen ngambil kalau gambarnya misalkan pengen atas bawah seperti ini, ditumpuk di atas bawahnya, tapi kalau tidak ya kita ratakan aja. Tapi yang bagus itu sebenarnya untuk ngedit ya, itu gambarnya sebaiknya diratakan di di ditata di satu timeline itu, satu timeline. Oke ya. Ini saya tata dulu satu timeline biar enak nantinya. Oke. Nah, di sini untuk menghilangkan audionya nanti kita tutup, ini kita tarik aja, kita munculkan seperti ini, ada tanda panah ke atas ini tanda panah ke atas ini kita turunkan begini, ini kita hilangkan, kita nolkan gitu. Nah, di sini kalau kita dorong ke atas kan ada audio biasanya. Di bawahnya ini kita tarik ke bawah sampai 0 gitu, seperti itu. Nah, ini ada 2 gambar yang berbeda warna. Beda warna karena juga beda tempat gitu kan, beda warna dan beda tempat. Ya, beda warna dan beda tempat. Nah, bagaimana gambar ini nanti akan kita samakan warnanya gitu ya. Kita samakan warnanya, kita klik di sini, nanti di sebelah kanan kita di sini ini ada namanya adjust ya. Kalau di HP mungkin juga ada ya, tapi yang di sini ada yang namanya adjust color ya. Adjust ini kita klik gitu ya, biasanya kita klik seperti ini. Nah, kita pilih biasanya kalau warna itu kita pilih bagian adjustment-nya ya. Jadi untuk melihat apa itu temperatur gambarnya ini bisa digeser ke kanan, dia akan menjadi lebih gelap atau misalkan lebih biru misalkan gitu. Sebelah kanan akan menjadi lebih kuning misalkan itu. Hue and saturation-nya juga kita tata seperti itu kalau teman-teman mau itu ya. Nah, tapi juga bisa kita roll ke bawah dulu untuk bright and contrast-nya. Jadi untuk terang dan ya, terang dan tidaknya gambar, cerah dan gelapnya ini ya.
Ini kalau gambarnya kita cerahkan, ya seperti ini, ya seperti itu. Kalau dikontraskan, berarti kontrasnya kalau di sini lebih agak kehitaman, gitu kan. Nah, kalau dikontraskan seperti itu. Jadi teman-teman juga menggunakan ini ya, break and contrast untuk menata gambar itu nanti seperti itu. Karena gambar sambungannya ini sebenarnya gambarnya adalah sudah gambar yang lebih terang, gitu kan, nanti seperti itu. Nah, oke, kita ambil lagi nanti. Ada lagi, jadi cukup sebenarnya kalau sharpen ini juga untuk ngatur aja, nggak begitu apa ya, untuk kehalusan gambar biasanya gitu. Tapi yang jelas cukup di sini biasanya untuk ngatur itu hue and saturation-nya, kemudian apa itu untuk kontras dan sebagainya. Ya, di sini ada break and contrast-nya. Jadi ini kita breakkan aja, kita terangkan karena ini nyambungnya ke gambar yang lebih terang. Nah, supaya gambar ini nanti gambarnya sama dengan di sampingnya gitu, gitu ya, misalkan itu. Nah, gambar ini nanti juga kita potong. Nanti setelah apa itu kita samakan, kita apply all. Apply all itu berarti semua gambar nanti akan mempunyai kualitas, seharusnya mempunyai kualitas kecerahan yang sama. Gitu ya. Diklik itu di sini ada apply all. Mungkin kalau terlalu cepat teman-teman mohon maaf. Gitu ya. Ini Oh, apply. silakan nanti di kolom chat. Nah, Ya ya, di apply all aja ini, apply all gitu ya. Nah, gitu. Apply berarti diterapkan semua. Gitu. Nah, ini misalkan ini gambar saya potong dari sini, ini ada orang naik motor misalkan gitu ya. Naik motor biasanya itu. Nah, nanti pas dia mau belok itu nanti di sini kita sambung dengan gambar berikutnya gitu misalkan gitu ya. Nah, misalkan itu. Jadi ini dari sini pas ketika orangnya belok ini, nah di sini kita potong pakai tadi tanda ini split, nah kita potong klik seperti itu. Kemudian gambar yang tidak kita pakai, misalkan kita delete aja, pakai delete, nah, jadi delete, nah, di delete. Nah, jadi pas kesannya mau belok begini, nanti nyambungnya ke sini. Apakah sudah seperti ini yang diinginkan? Oh mungkin belum karena ini gambarnya ukurannya nggak sama. Nah, gitu. Yang satu naik motor, ini yang satu sebenarnya syutingnya dari mobil misalnya. Gitu. Nah, hanya untuk pengen menunjukkan bahwa ini ada jalur lintas selatan yang apa yang baru gitu ya, jalur lintas selatan baru sehingga gambarnya ini supaya kelihatan apa menunjukkan jalan yang baru lah di situ ya. Nah ini sebenarnya bisa kita ukurannya ya, bisa diperbesar gitu ya, bisa ditarik di sini, bisa ada untuk mengukurnya sebenarnya ya. Kalau di laptop gampang untuk menariknya sehingga ini gambar kita turunkan sedikit gini ya tidak kelihatan dari mobil. Nah, misalkan gitu ya, gambar misalkan kita jadi gambarnya tidak proporsional. Bentar. Ya, mungkin ada yang bertanya mungkin. Belum ya, nggak apa-apa. ya, lanjut silakan. Lanjut aja ya. Oke. Nah, teman-teman, ini di sini teman-teman ini gambarnya terlalu cerah ternyata kalau di sini. Wah, ini gimana ini Pak terlalu cerah gambarnya? Ya udah, yang terlalu cerah tadi karena tadi kita adjust ya mungkin kita turunkan lagi itu adjustnya di sini. Kita atur lagi di sini ya adjustmentnya. Karena CapCut ini menyediakan apa editing yang sangat simpel gitu ya, simpel banget gitu. Nah, sangat simpel sehingga supaya gambarnya tidak terlalu ini kita bikin blue ya, nge-blue sedikit lah biar tidak terlalu, biar agak nyambung dengan warna yang tadi. Dan mungkin gambar yang di sini nanti pas belokan inilah nanti akan kita potong di situ gambarnya, kita sambungkan misalkan ya, yang gambar motor tadi misalkan itu akan kita sambungkan gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini di mana gitu ya. Oke, kita potong dulu mungkin sini. Ya, potong, kemudian kita delete. Nah, di sini teman-teman nanti bisa ya
teman-teman ini sebenarnya di sini ada efek ya, ada efek untuk mengatur ya, mengatur transisi, namanya transisi ya, transisi. Di sini ada transisi ya, transisi. Transisi itu perpindahan gambar, banyak sekali, tapi saya ingatkan jangan ambil yang pro itu berbayar ya. Jadi mulai dari trading, ini ada tulisan pro itu berarti bayar ya. Jadi transisi perpindahan gambarnya. Ini banyak sekali ya. Mau beloknya tadi dibikin kayak apa gitu. Kita lihat, nah, kita carikan gambar. Kalau ada mix, biasanya mix itu dicampurkan itu kan. Nah, itu plug ya. Kita drag aja ke bawah. Atau sebenarnya kalau klik langsung ini, nah, ini gambar yang mau digerakkan itu sebenarnya kalau di mix, campur mix itu dia akan bercampur seperti itu. Jadi campurnya halus gitu. Ada percampuran gambarnya halus, beloknya kayak masuk ke alam lain jadinya gitu. Jadi dari gambar yang itu jadi tidak nyambung gitu kan. Maksudnya dibikin struktural ya, jadi seperti itu misalkan ini ya. Nah, ini adalah untuk nyambung gambar ya, mix. Kalau Pak saya nggak suka, ya kalau nggak suka tinggal di delete aja, diganti ya, diganti. Mungkin ada juga yang efek separuh orang gilok itu dicarikan efek yang ada ya, pakai yang namanya kayak kamera. Jadi ada nih efek-efeknya banyak sekali teman-teman di sini kalau pengen menggunakan efeknya apa efeknya dari CapCut itu banyak sekali. Mungkin pakai efek 3D-nya itu 3D efeknya juga ada misalkan. Kalau pas belok ini ya, seperti ini misalkan shoot gitu kan orang belok terus kasih efek dia akan berbelok. Nah, seperti itu bisa juga misalkan ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, selain transisi itu untuk perpindahan gambar tadi, ini di sini juga ada filter. Sebenarnya ada filter. Filter ini sebenarnya kalau di sebuah video itu untuk meratakan gambar juga sebenarnya. Jadi misalkan kita tambahkan filter ini favorit ya, misalkan itu kita tambahkan aja segini. Ya, jadi gambarnya agak lebih keunguan gitu misalkan itu. Kita tarik ke seluruh bagian seperti ini misalkan. Kita tarik ini misalkan ya, seperti itu. Ini seperti ini ya. Ini bisa untuk membuat gambar kita tadi menjadi berubah ya kan. Jadi warnanya hampir keunguan gitu ya, seperti itu. Makanya di sini teman-teman memang yang diminta itu memang harus telaten ya, itu sebenarnya harus telaten, tidak bisa apa itu cepat gitu ya sebenarnya gitu. Ditelatenin ngatur warna itu harus butuh waktu yang agak lama gitu ya, kepekaan kita karena ini waktunya terbatas jadi ya mungkin teman-teman bisa ngelihatnya di situ diatur warnanya itu pelan-pelan ngatur warna juga untuk perataan warna sebenarnya gitu. Jadi orang bikin film itu memang tidak cepat sebenarnya. Jadi kita pakai itu. Nah, setelah memilih filter, mungkin teman-teman juga bisa nambahkan stiker atau efek-efek, kan ya. Stiker kan banyak ini. Stiker pokoknya jangan ambil yang pro aja. Kalau pro ya otomatis bayar. Kan. Nah, misalkan kita ambilkan, misalkan tanda stiker ini, misalkan kita klik, kita tambahkan, misalkan gitu ya. Ada tambah stiker. Nah, di sini ada stiker yang menunjukkan, oh ini beloknya di sini, mungkin gitu. Atau tuh lihat gitu kan, seperti itu kan kadang kalau di media sosial kan sering tuh teman-teman lihat ada ini coba perhatikan tanda panah ini ya seperti itu kan, atau lihat terus kemudian ditambah lagi ini apa tanda ya mungkin ada lihat di lingkaran itu lihat misalkan itu, jadi teman-teman bisa menambahkan seperti ini ya misalkan itu, jadi ketika ini kita geser aja ya, gambar ini misalkan kita memfokuskan pada tuh lihat tuh. Ya, ini bisa ditarik ini gambar ini sesuai dengan panjang pendeknya gambar misalkan. Ini pas motor itu lihat itu. Nah, habis ini motornya pindah ke sana tuh, misalkan itu. Jadi
teman-teman bisa ngepaskan gambar itu ya, menaruh ikon ini seperti itu. Wah, jaringan. Mas Jaka? Ya, teman-teman silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini ternyata makin asik ya dengan CapCut. Ya, ini sambil menunggu Mas Daka di kolom chat, ini silakan ada form feedback ya, yang silakan bisa teman-teman bisa 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 isi, yang nantinya tentunya akan menjadi catatan buat kami, dan tentunya kita akan terus share tentang apa yang menjadi keinginan kami bisa berbagi. Ya, sebentar, saya ini kayaknya jaringan Mas Daka saya kembali hubungi. Oke, ya. Nah, oke, silakan teman-teman, ada yang ditanyakan, silakan sambil mengisi ya, silakan mengisi form apa di kolom chat. Ya, sambil kita infokan pula bahwa kita di Harmoni ini tanggal 17 kita akan ada webinar lagi tentang desain kemasan. Kira-kira semacam itu, mau izin untuk share screen. Ini. Ya, ini desain kemasan ini yang nantinya insya Allah tanggal 17 Ya, kita akan. oke, Oh, baik. sudah. Oh ya, monggo Mas Dekan, Sebentar. saya stop. Ya, Ya, baik. Monggo lanjut. ya, ya, mohon maaf, mohon maaf. Ya, Aduh. ya, monggo. Ya, ya, ya. Aduh, ya Allah, ini kok banyak gangguan nih malam ini. Aduh, Ya, mohon maaf. monggo. Monggo. Ya, Menarik, ya, ya, menarik. ya, 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 monggo lanjut. ya, 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 ya. Saya share lagi ya, Mas. Ya, oke. Tadi sudah sampai di pemilihan filter atau pemilihan apa efek ya, stiker tadi. Nah, terus bagaimana menambahkan tag, misalkan gitu ya, menambahkan tag. Menambahkan teks itu sebenarnya teman-teman juga bisa ambil di sini ada tulisan teks, ya, teks. Nah, teks ini add text. Jadi mau teksnya default atau maksudnya bikin sendiri atau sudah ada template-nya. Kalau template text sudah ada, ini ada template. Nah, gitu ya, tinggal masukin aja. Ada template text. Mungkin kita ambil ini salah satunya aja misalkan gitu ya, template-nya. Template-nya kita taruh aja di atasnya gitu. Misalnya nanti bisa untuk memunculkan teksnya. Ya, ini kita ambil salah satu gitu kan. Atau sebenarnya kita tambahkan aja nih karena CapCut ini harus selalu terhubung dengan internet, sehingga kalau nggak terhubung dengan internet efek-efek ini tidak muncul gitu ya. Adanya hanya standar sekali, misalkan bikin tag ya langsung add tag, harus bikin manual gitu ya. Tapi kalau sudah di sini template ini tinggal ambil aja, ya tinggal ambil, tinggal nempel gitu ya, tinggal nempel, terus kita tinggal merubah aja sebenarnya gitu. Tinggal merubah apa sih yang pengen gitu ya. Nah, itu. Sehingga sebenarnya kalau untuk ngedit itu sangat cepat di itu di CapCut itu. Jadi ada kejadian apa, terus teman-teman semua tinggal tinggal klik aja, buka CapCut, tinggal masukin sebenarnya gambar yang itu. Tapi ya itu tadi yang harus diingat bahwa kita harus mengingat eh, ini pakai apa yang model struktural atau non struktural gitu. Kejadiannya kalau kejadiannya harus struktural berarti ya harus direncanakan dulu. Tapi kalau yang non struktural seperti tadi teman-teman juga harus eh, apa mengambil gambarnya, apa menata gambarnya, gambar-gambar yang tidak struktural. Ya, ini saya tambahkan. Nah, seperti ini ya, seperti ini gambar apa teks yang kita ambil sudah muncul itu kan. Oke, sudah muncul, kita tambahkan itu kan. Kita tambahkan di sini, dia akan muncul di atasnya ini. Kalau ditambahkan, dia akan muncul di atasnya. Nah, ini seberapa panjang teks ini harus kita munculkan itu. Dan di mana ditaruhnya gitu. Nah, ini bisa kita geser-geser teman-teman seperti itu kan. Nah, nanti tinggal posisinya aja. Nah, ini kalau mau merubah sebenarnya cukup gampang. Di sini ada
di CapCut itu, ya, di CapCut itu ada banyak tempatnya ini, tempat teks ini bisa diturunkan, ya, bisa diturunkan bawah seperti ini, ya, seperti ini. Terus kemudian di sebelah kanan ini ada untuk ngatur, ya, ada sudah tertulis sendiri the impacts of the high text ini bisa kita rubah, ya. Nah, kita rubah ini misalkan teksnya di ini kita rubah aja kan, jalur, ya kan, jalur lintas selatan, jalur lintas selatan, misalkan itu. Nah, ini jangan apa everyday Sunday misalkan, setiap hari Minggu. Nah, ini size-nya bisa diatur juga, ukurannya di sini ada size, nah, ada ukurannya seperti itu. Ini ukurannya sudah ngikut aja dia seperti itu. Jadi seperti itu, kita geser nanti teksnya, posisinya seperti itu. Nah, jadi teks pun juga tidak terlalu panjang mungkin gitu kita taruhnya. Nanti juga sebenarnya supaya hilangnya tidak itu bisa pakai transisi sebenarnya, ya gitu. Harusnya pakai transisi bisa bisa hilangnya itu bisa juga harusnya pakai transisi di out gitu kan. Transisi out misalnya, tapi ini karena transisi di sini dia tidak mau hilang itu di CapCut itu kelemahannya transisinya kalau ditaruh di akhir atau di awal tanpa ada video selanjutnya dia tidak mau. Kebanyakan itu. Kalau di tempat lain sebenarnya di alat editing lain ketika dikasih transisi dia mau menjadi efeknya, menjadi efek hilangnya seperti itu misalkan, ya. Nah, ini sekedar untuk menunjukkan bahwa teman-teman yang ingin menambah teks seperti itu. Nah, terus kemudian kalau sudah teks sudah, kemudian efek sudah, filter sudah, itu semuanya, apa yang harus dilakukan misalkan teman-teman harus bisa menambahkan audio, ya, audio. Nah, audio di sini bisa kita ketik aja kita mau musik apa, misalkan. Oh, pengennya misalkan Bali, misalkan. Bali, musik Bali, misalkan. Kita cari misalkan ya, Bali. Nah, dia akan loading di situ. Dan ini kalau musik mereka digunakan ya kita cari yang bebas, misalkan. Jadi misalkan kita klik di sini, musiknya kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan. Nah, ini panjang musiknya ya, ada musik yang panjang. Misalkan kita lihat seperti ini, ada musik, misalkan seperti itu. Nah, kita pilih dulu. Sebenarnya sebelum kita masukkan ke sini sebenarnya bisa juga kita ini dulu, kita preview sebenarnya. Preview mana ya musiknya ini. Sebenarnya kita preview dulu misalkan. Kita preview dulu misalkan preview gitu. Kita dengarkan dulu nih musiknya. Jadi sebelum dipasang bisa kita dengarkan. Tapi kalau kayaknya kurang cocok ya kita ganti lagi gitu. Nah, misalkan ini The Beauty of Bali misalkan itu. Agak lama downloadnya karena terkait dengan internet. Ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi kita tambahkan musik, cukup ditambahkan gitu supaya enak kita dengarkan. Ini cari-cari yang musik yang agak aja, yang agak simpel aja, yang enteng di downloadnya ini, misalkan ini ya. Nah, kita masukkan seperti ini, misalkan. Misalkan itu teman-teman kalau berkaitan dengan
jalan-jalan itu biasanya kan identiknya dengan Bali misalnya gitu. Nah, sebenarnya untuk memasukkan audio ini kan biasanya ada fade in dan fade out. Ya, ini fade in dulu, fade in. Fade in itu dari suara nggak ada menjadi ada. Jadi kita masukkan itu fade in ya. Ya kita fade in. Jadi di sini akan lihat melengkung sedikit gambar tulisannya. Jadi seperti itu awalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti sampai di akhir di sini misalkan di sini ya kita potong aja pakai tadi alat ini split tadi kita potong kemudian kita delete ya kita delete-nya pakai klik kanan. Nah, kalau di situ cukup pakai delete itu. Nah, nanti kita fade out. Fade out. Di fade out-nya gimana ya? Klik lagi di audio tadi, kita fade out. Seperti ini kita fade out. Nah, kita fade out sampai audionya nanti terasa hilang gitu misalkan itu. Nah, sebenarnya gambar pun juga bisa dihilangkan gitu nanti ya. Kita pakai filter juga bisa gitu. Ya, sebenarnya gitu. Jadi cut to black biasanya gitu ya. Jadi fade out di mana di gambar. Tapi untuk sementara kita lihat dulu hasilnya bagaimana kan. Ya, kalau musiknya seperti ini ya, mungkin fade in-nya kurang panjang gitu. Jadi sehingga begitu gambar masuk sudah ada misalkan gitu. Nah, ini saya sudah ada masuk ke situ ya. Misalkan gitu ya. Ini misalkan sudah muncul apa teksnya. Jadi teksnya sudah otomatis ada animasinya gitu. Ya. Oke, ya sampai di sini. Nah, karena video di media sosial itu kan nggak panjang-panjang, biasanya paling panjang 1 menit. Jadi kita cukup bikin di sini ya 50 detik, nah, 53 ya. Nah, seperti ini kan biasanya terus itu hilang lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk apa? Untuk membuat videonya seperti ini sementara ya. Terus kemudian bagaimana ekspornya ya supaya jadi videonya ya kita ekspor. Di sini ada tulisan ekspor gitu kan. Ekspor. Kemudian di sini tinggal kita ekspornya kita taruh di mana foldernya. Kita pilih kalau di sini ya kita pilih di foldernya Harmony itu kita simpan. Nah, resolusinya berapa? Kalau gambarnya mau diperbesar ukuran 1080 yang apa itu HD ya bisa, 720 juga bisa, itu apa itu SD ya. Jadi kurang gambarnya tidak terlalu tinggi resolusinya jadi enteng gitu kan untuk itu ya. Kodeknya H264 ini sudah nggak apa-apa langsung aja kita ikutin semua gitu. Tinggal kita ekspor seperti itu ya. Kita ekspor itu nanti kalau sudah sini 100% ya sudah selesai, nanti tinggal kita lihat hasilnya dan bisa kita upload di media sosial. Nanti ya ini biar selesai dulu ekspornya, habis ini nanti kita lihat ada nggak hasilnya gitu kan. Nah, itu ya kita lihat dulu ini ekspor tergantung kecepatan dari videonya ya. Dia ada video name-nya tadi lupa tidak diganti ya. Nah, ini dia langsung muncul ini bisa ya. Nah, ini udah ada. Ini kalau kita open di foldernya udah ketemu. Jadi dia langsung muncul seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini tinggal share aja mau di TikTok atau di YouTube, share aja. Seperti itu. Sehingga kita gampang sekali untuk membuatnya. Jadi langsung. Tapi ya itu saran saya untuk share sebelum share di TikTok atau YouTube atau di media sosial mohon untuk dicek dulu. Jadi cek and recheck supaya tidak menimbulkan masalah karena sebuah video, sebuah gambar itu sebuah alat komunikasi. Kalau komunikasi menyampaikannya salah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya Pak Sindro. Stop sharing. Ya. Seperti itu. Wah, baik. Ini wah asik ini hal yang mungkin bagi teman-teman ada yang hal baru ya. Artinya ini kan memang bagi kita yang bergerak di dunia industri sangatlah apa ya powerful ya.
TikTok ini ada di handphone, yang memang praktis ya di handphone bisa kita langsung membuat langsung apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan sudah bisa terakomodir di TikTok. Nah, kemudian kok TikTok CapCut, mohon maaf. Nah, ini kan dan itu juga tidak berat ya, Mas Daka ya, artinya filenya juga tidak terlampau gede. Nah, ini semua yang tadi teman-teman, baik, terima kasih. Teman-teman yang sudah melihat, kalaupun ingin mengulang lagi, kita sudah kirimkan rekamannya di kolom chat ya, sudah ada. Kira-kira semacam itu, udah kolom chat, nanti teman-teman bisa copy aja di situ. Ya, ini karena nggak terasa ya, waktu juga terus berjalan. Sambil kita ingatkan kembali bahwa tanggal 17, mohon share screen, ini izin share screen. Ya, tanggal 17 kita akan ada webinar ya. Nah, ya, ini webinar tanggal 17 nih desain kemasan. Ya, ini Insya Allah nggak ada problem ya. Artinya ini kan di luar force majeure tadi ada problem sehingga ada kendala. Kami mohon maaf dari tim kami. Kita tanggal 17 nanti kita akan kirimkan kembali. Nah, saya stop share dulu. Di kolom chat kita juga sudah ada. Silahkan teman-teman klik di ini ya di IG kami harmoni.ig ide ya harmoni.id ya. Kemudian untuk yang website sama sih harmoni.id. Itu semua akan ada informasi apapun ke depan. Oh ya, ini teman-teman kami akan kirimkan ke email teman-teman karena sudah mengisi form. Kami akan berikan project ya kecil-kecilan dan kita juga akan melihat potensi teman-teman untuk yang pertama mengasah hasil webinar kali ini. Cuman ke depan kita akan terus menjaring talenta-talenta dari teman-teman. Kira-kira semacam itu. Ya baik teman-teman, asik ya ini nggak terasa kita sudah lewat waktunya, tapi nggak apa-apa. Kami juga terus seneng kita bisa kenalan baru, kita punya ilmu baru. Baik Mas Daka, terima kasih malam hari ini atas ilmunya dan kami juga terus menunggu ilmu-ilmu selanjutnya yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Ya, Mas Daka mohon satu quote Mas Daka buat teman-teman Mas Daka. Silakan Mas Daka. Ya, jadi yang penting editing itu kan sesuatu yang berkaitan dengan seni. Untuk itu membuatnya harus dengan rasa, gitu aja. Ya, rasa keindahan. Tapi tidak merubah makna dari komunikasi, itu aja mungkin. Ya. Ya. Baik, terima kasih kami dari Harmoni dan iTech ya. Kami dengan dengan rasa senang ya bisa walaupun ada kendala ternyata respon teman-teman tetap luar biasa. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kemudian hari, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Kira-kira semacam itu. Ya, baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan di webinar kami yang tidak kalah inspiratif. Sebentar, ini ada pertanyaan apa sebentar ya? Oke. Ya, baik. Terima kasih ini banyak yang ini ya, banyak respon. Baik. Ya, editingnya perlu dikirim. Ya, baik. Nanti kita akan kirimkan ya, akan kirimkan emailnya dan teman-teman bisa mengirim dari email kami. Kira-kira semacam itu. Ya. Pertanyaan-pertanyaan apapun silahkan disampaikan boleh melalui ke website atau melalui IG silahkan. Kami dengan senang hati akan merespon ya. Ya kira-kira itu aja Mas Daka, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini senantiasa penuh keberkahan Allah, memberikan banyak keberkahan bagi kita untuk tetap kreatif. Ya, demikian dari kami, dari Harmoni dan IT dan saya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.